Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-39 ya daripada kitab Jawharatul Tauhid ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal hal-hal yang berkaitan tentang furu'uddin ya, ini bukan apa namanya, bukan usuluddin, Imam Malik, taklid. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu apa? Tentang masalah karomah. Karomah ini menurut saya sesuatu yang sedikit sensitif. Tak sensitif sekali, tapi banyak orang-orang itu melebih-lebihkan apa namanya karomah. Dan pertama, sebelum kita itu mengetahui pasal masalah ini, kita baca dulu bednya secara singkat dulu. So, tengok. Wa athbitan lil auliyal karamah wa man nafaha in bidan kalamah. Wa athbitan maknanya sebutkanlah apa athbitan itu? Tetapkanlah, betul. Tetapkanlah bagi aulia itu bahwasanya para aulia itu mempunyai apa? Karamah. Waman nafaha, waman nafa, karomah daripada aulia fanbidan kalamah, yakni lempar dan buang perkataan mereka di sampah. Jadi ya. Sekarang cakap, karomah itu apa sih? Karomah itu kan yang kita tahu di dalam beberapa kelas yang lalu, karomah itu kan sebuah perkara yang khariqul ada. Perkara yang khariqul ada. Yang mana perkara khariqul ada ini tadhar kepada seorang hamba muslim, kena muslim ya, kena muslim. Untuk dikatakan karomah, orang yang tampak daripada karomah itu mesti wali, dan wali itu mesti muslim. Dan saya pribadi, sama saya tiba ada kolin yukawi hadha, dan mesti karomah la budda an yadhar min ahli sunnah wal jamaah, karena tidak mungkin dia itu wali kecuali etikotnya itu apa namanya sahih, etikotnya itu sahih. Dan kemudian ini adalah akidah daripada ahli sunnah wal jamaah. Setiap wali bisa untuk terjadi karomah. Awalan ada dua makom di sini, Ustaz Fauzul ya, dalam karomah. Ini penting sekali. Makom yang pertama makomul imkan. Makom yang kedua adalah makomul wuku. Apakah karomah itu mungkin terjadi? Maknanya apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa memberikan perkara yang khariqul adat kepada wali karena kewaliannya bisa. Apa dalilnya? Dalilnya itu mudah sangat. Dalilnya itu karena kalau Allah memberikan, tidak ada kemustahilan yang berefek kepadanya. Maknanya la yalzam min fardhi wuqu'ihi muhal. Adapun tidak ada masalah. Kalau terjadi pun tidak ada masalah. Dan itu namanya al-imkanul akli. Adapun apakah itu terjadi, saya tiba ada kolil, ada beberapa contoh terjadinya apa karomat. Ini adalah jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan semacam itu. Maknanya karomatul aulia jaizun wa waqi'un. Mumtaz, jaizun wa waqi'un. Kemudian sebagian ahli sunnah wal jamaah di antaranya adalah Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, ada kitabnya itu saya lupa tadi nama. Perbezaan antara apa namanya karomat, mukjizat, wasihir, watol samat itu mengatakan bahwasanya yang namanya karomah jaizun aklan, perkara yang khariqun ada, tapi tidak sampai derajat mukjizat. Ahli sunnah tidak. Kaidahnya ahli sunnah secara jumhur ahli sunnah ya, man jaza kaunuhu mukjizatan lil anbiya jaza kaunuhu karomatan lil aulia. Setiap mukjizat bagi para nabi bisa untuk menjadi karomah bagi para apa namanya wali. Tak kisah apapun itu bentuknya ya. Tak kisah apapun itu bentuknya. Qadhi Al-Baqillani mengatakan, oh tidak bisa. Karomahnya aulia itu tidak boleh sedahsyat mukjizatnya anbiya.
Jadi tidak bisa karomahnya aulia itu sampai derajat menghidupkan orang mati, membelah lautan, tidak bisa. Kenapa? Ya karena memang derajatnya tidak setinggi apa namanya nabi. Ini pendapatnya siapa? Al-Qadhi Al-Baqillani. So, tengok di Muntadal Aslain. Syekh Bilal An-Najjar Yunakish, wahid namanya Ahmad Asyarbati. Tadi saya baca sedikit-sedikit, tapi saya baca beberapa munaqasyah. Tawil jiddan Yunakish di dalam hadal maudu' bitobat. Bahwasanya Syekh Bilal tabanna mazhab jumhur ahli sunnah. Bahwasanya ini mungkin aklan. Adapun wukuknya bisa Anda adapun wukuknya ini dia tidak laisa min usuluddin. Laisa min usuluddin. Mumtaz. Kalau tidak terjadi pun, kalau seumpamanya tidak ada dalam sejarah Islam wali yang bisa menghidupkan orang mati, apakah yalzam min sihhati qauli al-Baqillani? Kan belum tentu kan? Belum tentu li'anna adamul ilm laisa ilman bil adam. Anda tidak tahu belum tentu apa? Tidak ada. Mumtaz jiddan. Ini adalah pendapatnya siapa namanya? Al-Baqillani. Bahwasanya karomah itu terjadi, ada memang. Ada, tapi terjadi pun tidak bisa untuk melebihi mukjizatnya para nabi. Jiddan. Ahli sunnah yang lain diantaranya adalah Abi Ishaq al-Isfirayini, yang mana terkenal daripada Abi Ishaq al-Isfirayini annahu yungkirul karomat. Yungkirul apa namanya? Karomat. Kemudian saya bagi itu apa namanya? Ajibatul Imamul Haramain ala Abdul Haq As-Sikili. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya Abi Ishaq itu diantara orang yang tadarrosa munajimin fatrotan, yakni amdo fatrotan minad dahr, untuk mempelajari apa namanya? Untuk mempelajari tanjim itu, untuk mempelajari ilmu-ilmu astronomi. Setelah beliau mempelajari ilmu astronomi, belajar ilmu kalam dan tafawwaqa ala akroni, Abi Ishaq al-Isfirayini. Dan beliau tengok karomah-karomah yang diriwayatkan daripada kitab-kitab, dan beliau mengatakan semua karomah yang terjadi hakikatnya itu bukan karomah, tapi itu adalah semacam semacam fenomena alam, semacam fenomena alam yang terjadi bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh apa namanya wali tersebut. Jadi itu hakikatnya bukan karomah. Abi Ishaq tidak mengingkari imkanul karomah, tapi mengingkari wuku'ul karomah. Hal hadza yadur. Saya tak kira yadur ya. Saya tak kira yadur. Karena imkan akli beliau apa namanya? Yujawizuhu. Mu'tazilah mengatakan tidak. Hatal imkan mustahil. Yakni tidak bisa tidak mungkin mukjizat karomah itu terjadi. Karena imkanul karomah yu'addi ilal muhalat. Apa itu muhalat? Saya tiba ada qalil beberapa muhalat yang muhalat yang bisa terdampak, yang terjadi ketika karomah itu ada. Khulasah manaqul di dalam takrir ini. Isma' hada mulakhasu mas'alatil karomah, halil karomah mumkinatun aklan, na'am inda ahli sunnah la indal mu'tazilah. Jidan. Wa in kana mumkinan aklan fahal waqa, na'am inda jumhur ahli sunnah la inda Abi Ishaq al-Isfirayini. Wa idza waqa'a hal bijami'il khawarik ala mustawan wahid. Maknanya apakah semua khawarik bisa menjadi karomah? Na'am indal jumhur, amma indal Baqillani la yajuz an takunal karomah tasilu ila mustawal mukjizat. Bitobat hadza huwa aslul masalah di dalam masalatul karomah. Mumtaz. Sekarang kita baca sikit daripada kitab ini dan namdur beberapa adillah kepada nufatul karomah, dan nanti akan saya baca daripada Hidayatul Murid, syarat untuk menjadi wali. Ibnu Dahak mengatakan ada 4 syarat Anda itu bisa menjadi wali. Karena kenapa? Sekarang ini orang-orang itu banyak mengklaim dirinya wali, atau murid mengklaim gurunya itu adalah wali. Nanti saya tiba ada kolin. Di antara syaratnya wali itu mesti alim.
Tidak bisa wali itu cuma Anda beribadah lama kemudian Anda menjadi apa namanya wali. Wa tadhar ala yadaikal karomah. Yakni masalah ini banyak menurut saya loh ya. Pada zaman ini banyak karomah dibesar-besarkan. Atau yang mestinya bukan karomah, ternyata dia itu bukan karomah. Dan, tengok ya. Dan untuk menjadi karomah itu sabitah, bahasanya karomah ini sabit. Di dalam Abdul Haq Isikili itu, dalam Ajat Imamul Haramain, beliau mendiskusikan kalam-kalamnya Qadhi Baqillah dalam kitabnya beliau. Di antara syaratnya untuk diiktiraf itu adalah karomah, benar-benar karomah, harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir, tidak bisa karomah. Wa fi'lan dalilnya kuat sekali itu. Saya beri contoh ya. Contoh karomahnya orang ini ala mu'tamadil jumhur bisa merubah tongkat menjadi ular. Karomahnya Kiai Fauzul, karomahnya Tuk Guru Fauzul bisa merubah tongkat menjadi ular. Jayid. Kemudian ada orang menghabari saya tidak pernah tengok Ustadz Fauzul wala syai'. Ada orang menghabari saya, Habib, di Batu Kif ada seorang wali besar, namanya Fauzul. Fauzul ini bisa merubah tongkat menjadi ular. Saya akan mendustakan dia. Kenapa? Tengok. Kenapa? Karena tongkat menjadi ular mustahilun adatan. Betul apa tidak? Bohongnya orang ini, apakah mustahil adatan? Aywa. Jika bertentangan antara dua pasal ini, mana yang lebih mungkin? Apakah memang terjadi qalbul asohayatan atau kadibu hadar rojul? Qat'an kadibu hadar rojul. Berbeza. Kalau yang datang ke saya itu mutawatir. Nah, cerita lain itu. Rata-rata mukjizatnya Anbiya itu apa? Mutawatir. Mukjizatnya Anbiya rata-rata apa namanya? Mutawatir. Kan itu walaupun perkara-perkara yang apa namanya? Yang luar biasa, macam membelah lautan, terbang, apalagi kolbul asohayatan, itu perkara-perkara yang apa namanya luar biasa, tapi nukila ilaina mutawatir. Jadi ada dua perkara yang sama-sama yakinnya bertentangan, dan kelihatannya kadibut tawatur ini lebih susah daripada kadibu kolbil perkara yang adat ini. Walaupun mungkin sama-sama adatannya, cuma tawatur ini wallahu a'lam lebih kuat daripada yakni ketika ada tawatur ke Anda, ada tawatur doruri, hadza huwa doruri. Berbeda kalau yang menukil kepada Anda itu bukan yakin, Anda lebih aula tukadzib hadzal rajul, tidak ada masalah itu. Apakah saya mesti percaya? Tak mesti percaya kan? Oke, apa mauqif saya sebagai orang? Bolehkah saya ukadzibuhu? Ana sa'ukadzibuka. Wallahu a'lam, mungkin kalau saya jadi mutakalim atau mungkin jadi ustaz lagi, mungkin saya akan mewajibkan orang untuk mendustakan orang ini. Kecuali saya melihat sendiri, saya melihat sendiri. Ini adalah syarat untuk karomah itu menjadi karomah bagi orang yang tidak melihatnya. Rata-rata karomah Anda tak lihat tahu. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, karomah ini sudah macam, banyak sangat sudah karomah itu. Sampai derajat ilmu ghaib atau apa. Saya merasa ini terlampau dibesar-besarkan. Dan di antara saya pernah tengok nususnya Ibn Taimiyah percaya karomah tuh. Ibn Taimiyah itu ada orang menukil nusus Ibn Taimiyah di dalam di dalam karomah dan takdimul wilayah. Ada, Cuma Wahabi kan tak terlampau suka. Dan saya tengok pun mereka juga ada benarnya, karena kita ahli sunnah terlampau terlampau blow up pasal karomah ini. Sampai sekarang orang alim tidak sehebat orang yang sakti. Benar itu, Padahal yang sakti ini mungkin dia itu adalah bomoh. Tapi sudah dia sakti, Masya Allah. Kita tengok gaduh-gaduh sekarang di Facebook, tak tahu itu pasal apa itu. Sebenarnya kan pasal orang Bismillah.
Kan semuanya kan pasal orang-orang semacam itu kan. Loh, lah orang-orang yang alim-alim ini mana? Yang apa namanya? Qomati syariah bihim suf asyariah la taqumu bil karomat dirbalakum hadza yani. Asyariah la taqumu bil karomat. Asyariah taqumu bil ulum. Asyariah taqumu bil ulama. Hadza asya' adh-dhahirah yang Allah itu amarona bittibaihim. Allah amarona bittibail ulama. Bukan bittibail karomat. Loh, terus aulia macam mana? La takunu aulia illal ulama. Kalau kita nattabiul ulama, fanahnu nattabiul apa namanya? Aulia, secara otomatis itu, secara otomatis. Jadi jangan dibenturkan. Oh, ada aulia bukan ulama. Tidak ada semacam itu. Labut an yakuna aulia apa namanya? Ulama. Al wali la yakunu illa aliman. Beberapa alim bukan wali. Iya, tapi wali pasti alim, karena ada beberapa orang alim itu bukan ulama su, ada yang memang untuk yurid an yatawassal bi ulumihi li gharadid dunya. Tapi tidak mungkin ada wali bodoh, ada wali tidak tahu usuluddin, ada wali tidak tahu fikih. Hadza mustahil, syar'an mustahil itu. Dan banyak orang-orang itu salah paham pasal ini. Dikira wali itu kayanun mustakil. Alim kayanun apa namanya? Mustakil. Kalau ada wali dan alim ini bertentangan, ikuti apa namanya? Wali. Padahal wali yang dia yakini dia wali itu adalah mungkin apa namanya? Bomoh dia itu. Bomoh atau yang ya nampak, atau mungkin pesulap. Mungkin apa namanya? Pesulap. Ada Syekh Khatir Sofada alladzi nahnu apa kita ahli sunnah ubtulina bihi. Akhirnya orang-orang daripada kelompok Wahabi ini mempunyai akses untuk menyerang kita daripada aspek ini. Kita memang terlampau blow up pasal ini, tidak bisa diingkari. Anda nak mengingkari silahkan, tapi wakilnya semacam itu. Al-wakil juga tibak. Buktinya majlisnya orang-orang yang sakti lebih banyak dihadiri daripada orang-orang yang alim. Oh, yang terkenal sakti, majlisnya bil uluf, mi'at alaf. Saya pernah melihat di atas 100.000 majlisnya. Majlisnya orang alim yang mengarang kitab, mengarang ini, yadub 10, 20, yadub 100. Terus kita apa namanya mau cakap kita ini cinta kepada ulama, kita ini wallahu alam. Jadi inilah mulakhas sedikit pasal apa namanya masalah karomah. Sudah dibaca sekarang. Bayanu al-karamat thabitatun li awliya'illahi ta'ala. Qawluhu wa athbitan lil awliya al-karamah ay ya'taqid thubut al-karamati lil awliya bima'na jawaziha wa wuqu'iha lahum fil hayati wa ba'da al-maut. Tengok. Yakinilah bahwasanya karamah aulia ini thabitah. Bimakna jawazuha wa wuku'uha, bimakna jawaziha wa wuku'iha. Karamat aulia itu jaizah wa waqi'ah. Ketika mereka masih hidup dan setelah mereka itu meninggal, bahkan setelah meninggal lebih seharusnya karomahnya lebih tampak daripada ketika mereka itu masih hidup. Kenapa? Karena hakikat daripada manusia itu jiwanya. Ketika dia beribadah, yang beribadah itu adalah apa namanya? Jiwanya. Dan jiwanya ketika masih hidup itu masih teralihkan dengan tubuh. Ketika sudah meninggal, tubuh itu hilang. Jadi jiwa itu lebih apa namanya? Lebih tampak lagi, tidak ada yang mengganggunya. Seharusnya kalau memang dia itu wali, karomahnya akan lebih tampak ketika dia apa namanya meninggal daripada sebelum meninggal. Karena itu saya pun pelik, Wahabi itu mengatakan tawassul dengan orang hidup boleh, dengan orang mati tidak boleh. Saya tidak tahu kaidah dari mana mereka apa namanya mereka ambil itu. Bahkan menurut ini tawassul dengan yang mati lebih oke daripada tawassul yang apa namanya yang hidup. Saya tanya, saya mengajar ada makcik di Malaysia, betul bercakap semacam itu. Saya cakap tak semacam itu, Pak Cik. Hakikatnya manusia itu adalah apa namanya? Jiwanya. Selama sudah jiwanya, dan jiwanya manusia itu kekal. Jiwa yang ketika hidup sama dengan ketika apa namanya mati, minimal. Di sini dikatakan apa namanya ketika mati lebih oke daripada ketika dia masih hidup. Ayo. Kama dhahaba ilaihi jumhuru ahli sunnah wa laysa fi madhhabin min al-madhahib al-arba'ah qaulun binafiha ba'da. Tidak ada daripada 4 mazhab itu mengatakan bahwasanya karomah itu sudah hilang setelah orang itu apa namanya meninggal. Bal dhuhuruha hina idzin aula.
tampaknya karomah setelah meninggal itu lebih aula daripada tampaknya ketika masih hidup. Li'anna nafsa hina idzin sofiyatun minal akdar. Fe'lan ya, ini karena jiwa ini tubuh ini akdar. Karena dengan adanya tubuh ini kita jadi penat, kita ingin makan, ada syahwatul jismiyah. Ketika tidak ada tubuh, tidak ada hal semacam ini. Aywa, walidza qila man lam tadhhar karamatuhu ba'da mautih kama kanat fi hayatihi falaisa bisadiqin. Aywa. Wa qala Sya'rani dzakara li ba'dul masyayikh anna Allah ta'ala yuwakkilu bi qabril wali malakan yaqdi al-hawaij wa taratan yakhrujul waliyyu min qabrihi wa yaqdiha bi nafsihi. Wastadallu hadza kalamnya Sya'rani. Saya tidak terlampau hal ini mungkin, tapi nak dibuktikan itu susah. Ya, ini bahwasanya wali keluar untuk qadha hawaij apa. Hal-hal semacam ini aklan mungkin. Tapi subutnya tidak bisa untuk dibuktikan. Tidak bisa untuk dibuktikan. Cukup imkan akli, cukup. Kalau memang ini terjadi, apakah yalzam min wuku'ihi muhal? Tidak, tapi belum tentu terjadi. Wallahu a'lam. Aywa, wastadallu 'ala al-jawazi bi annahu la yalzamu min faradi wuqu'iha muhalun. Aywa, ini apa dalilnya karomah itu jaizah? Oke, jika memang terjadi karomah itu, apakah yalzam min wuqu'il karomah muhalat akliyah? Jika tidak ada, maknanya minimal dia itu jaizun bimaknal a'am, ya imma wajib, ya imma jaiz, selesai masalah. Wa hadzal ladzi nahnu nuriduhu. Sekarang adapun wukuknya nastadil bi adillatin. Aywa. Wa kullu ma kana kadzalika fa huwa jaizun wa 'ala al-wuqu'i bima jaa'a fil kitabil aziz. Adapun wukuk, adapun dalil bukan hanya mungkin tapi terjadi di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah, di antaranya adalah kisahnya Sayyidah Maryam. Dibilang fa'ambataha nabatan hasan. Allah itu menumbuhkan Sayyidah Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik. Dikatakan 1 tahun macam 1 hari macam satu tahun. Dan ketika dirawat oleh Nabi Zakaria, diletakkan di bilik, ditutup 7 pintu. Maksudnya untuk masuk itu kena membuka 7 pintu. Yakni pas untuk masuk ke sana itu susah. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk, ada makanan di biliknya Sayyidah Maryam itu, makanan yang tidak ada pada waktunya. Makanan musim panas ada pada musim dingin, buah-buahan. Begitu pula sebaliknya. Itu adalah karomah kepada Sayyidah Maryam. Jahidan. Menurut Anda, karomah ini apakah selevel dengan membelah lautan? Tak selevel kan, membelah lautan dahsyat sekali itu. Dahsyat sekali lah kalau cuma masuk pintu 7 dikunci itu 007 juga bisa. 007 juga bisa di Mission Impossible itu. 007 juga bisa. Maknanya perkara ini tidak sedahsyat membelah lautan. Mumtaz jiddan. Abi Ishaq al-Isfirayi ini mengatakan bahwasanya ini bukan karomahnya Siti Maryam. Ini adalah irhasotnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitu pula waqissatu Asif bin Barkhiyah yang bahwasanya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ketika hanya dalam sekedip mata saja. Itu pun Abi Ishaq al-Isfirayi ini mengatakan bahwasanya atahullahu ilman, bahwasanya Asif bin Barkhiyah itu mengetahui Ismullah A'dham itu apa, dan dia bisa gunakan itu untuk buat perkara-perkara yang luar biasa. Jadi Asif bin Barkhiyah bukan punya karomah, tapi tahu caranya. Tahu caranya. Ini adalah takwilannya Abi Ishaq al-Isfirayi ini. Kemudian Ashabul Kahfi, adapun Ashabul Kahfi itu kita tidak tahu cerita asalnya macam mana, cuma ada pada zaman dahulu setelah zamannya Nabi Isa, sekelompok orang takut untuk dikafirkan oleh rajanya, masuk ke gua, kemudian tidur selama 300 tahun, beratus-ratus tahun. Mumtaz jiddan, tidur selama beratus-ratus tahun dan tidak mati.
Mungkin itu bukan karomahnya Ashabul Kahfi, mungkin itu adalah doa daripada wali, mungkin itu adalah mukjizat anbiya pada zamannya. Jadi belum pasti itu adalah adalah karomah. Lah, Abi Ishaq nak cakap bahwasanya saya percaya dengan yang adanya karomah. Cuma apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran itu belum tentu adalah karomah. Mungkin itu bisa ditafsirkan selain daripada karomah. Selama bisa ditafsirkan selain daripada karomah, kenapa kok kita mesti katakan itu adalah karomah? Gitu. Ayo. Kemudian wama waqa'a min karomati sahabah wa tabi'in ila waqtina hadza, yakni karomatnya sahabat dan tabi'in sampai sekarang. Yakni beliau nak cakap ada semacam tawatur maknawi. Bahwasanya walaupun karomatnya sahabat itu bukan mutawatir lafdon, karomatnya Sayyidina Umar bukan mutawatir, sahih bukan mutawatir. Cuma cerita-cerita itu banyak. Sekiranya semua cerita itu yashtarik fi maknan wahid. Apa? Wuku'ul khariqul adat minas sahabah. Seperti kalau ada Hatim At-Ta'i, cakap Hatim At-Ta'i, satu orang mengatakan Hatim At-Ta'i ini memberikan bersedekah uang, satunya enggak bersedekah lembu, sedekah kuda, ini. Semuanya akan sepakat di dalam satu makna. Apa? Hatim At-Ta'i itu karim, karom, dermawan. Lah, karomahnya sahabat juga semacam itu. Karomahnya Sayyidina Umar, karomahnya fulan, walaupun semuanya itu ahad, tapi semua riwayat-riwayat ini ittafaqo fi tawaturin maknawi. Apa itu? Duhurul karomat, duhurul khawariqul adah daripada sahabat. Jidan. Waruwiya anna Abdullah Asy-Syaqi kana idza marrat alaihi sahabah yaqulu laha aqsamtu alaika billah illa amtarti fatamturu fil hal. Yani Abdullah Asy-Syaqi ketika ada ketika ada awan cakap, engkau mesti, yakni aku bersumpah kepada Allah, engkau mesti hujan, langsung hujan. Hal hadza karomah? Mungkin ijabatut doa kan, karena itu kan sebagian ulama mengatakan makna karomatul aulia suratu ijabati doa. Ya, hal hadal karomah, yakni engkau kena dia cakap aqsamtu billah. Dan Syekh Said itu pernah cakap kepada saya ketika kelas, beliau macam riset. Coba nanti kita tengok, ada kitab namanya Jami' li Karomatil Aulia. Kalau ada daripada kelas ini yang yang punya semangat, coba baca 1 atau 2 karomat random saja di dalam kitab itu, Jami' Karomatil Aulia. Apakah syurut sebagai karomah terpenuhi? Sekiranya perkara itu daripada wali, mesti perkara yang khawariqul adat, tidak mungkin tidak ada kemungkinan yang lain selain khawariqul adat, bukan daripada aspek ijabatu doa. Ini perkara-perkara yang luar biasa. Levelnya sama seperti membelah lautan dan nukila mutawatiron. Atau itu hanya semacam ihaun nafsi. Jadi saya tuh sering di Tulungagung ya, saya cakap kepada orang, Habib ini punya karomah kasyaf. Sebenarnya bukan kasyaf. Saya ini cakap, Anda cakap apa, saya tahu Anda itu mengarah kemana. Karena saya itu tahu muqaddimat. Ketika saya tahu muqaddimat, saya tahu natijah. Cuma Anda tidak tahu ketika Anda tiba-tiba terkejut, Anda kira saya itu wali, saya mempunyai karomat. Itu hakikatnya bukan karomah, itu semacam ihaat nafsiyah saja. Perkara yang sangat-sangat normal sekali. Cuma karena Anda husnudon kepada saya, Anda kira saya Habib, saya alim, hanya zoharat alayal karomah. Laisa, bukan begitu sistemnya karomah. Wallahu a'lam ya nih. Coba saya minta nanti kalau ada yang punya kesempatan download kitab di Google, nanti tengok di Google, tengok Jami' Karomatil Aulia. Random aja, cari 1 atau 2 karomat. Apakah terpenuhi syaratnya? Mesti khawariqul adat, tidak ada ihtimal yang lain. Dengan mustawa dengan mustawa anbiya, kemudian daripada wali, bukan daripada orang biasa. Dan yang keempat adalah nukila ilaina
mutawatiran. Jiddan. Wal auliya jam'u waliyin. Sila. Wal awliya jam'u waliyin wa huwa al-'arifu billahi ta'ala wa bisifatihi hasbal imkan al-muwadhibu 'ala at-ta'ah al-mujtanimu lil ma'asi bima'na annahu la al-wali al-auliya jam'u walin. Apa itu? Al-arif billah. Dia mesti tahu Allah. Maknanya al-arif billah itu maknanya tahu tentang usuluddin. Tidak boleh ini mujassim bukan arif billah. Anda tengok di Abdullah Isyikili itu Ajuiba al-Abdullah Isyikili di awal-awal. Hal yusamma mujassim arifun billah. Lah, Imam Haramain mengatakan ini bukan arif tapi ini apa? Jahilun billah. Maknanya tidak mungkin mujassim itu menjadi wali. Tidak mungkin Syiah itu menjadi wali menurut definisi ahli sunnah wal jamaah. Arif billahi ta'ala wa bisifatihi, dengan sifat-sifatnya hasbal imkan, semampunya. Tidak hakikatnya Allah tahu, tidak akan tahu. Hatta di surga kita tidak akan tahu, karena memang tidak mengetahui hakikat qadim illa qadim itu sendiri. Nah, kita katakan perkara yang hadis kan. Perkara yang hadis tidak akan mengetahui perkara yang qadim. Al-muwadib ala ta'ah al-mujtanib lil ma'asi, yang konsisten terhadap taat dan menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Al-mu'rid anil inhimak fil ladzat wa syahawatil mubahah, yang yang tidak ingin, yang berpaling daripada menyelam di syahwat-syahwat yang mubahah, yakni makan kan syahwat yang mubahah kan, tapi Anda makan tuh semua makanan ada di dalam rumah Anda lah sawalian lah. Wali itu adalah yang tidak suka perkara mubah berlebih-lebihan. Makan ya sudah, makan saja. Anda makan kan satu lauk cukup kan, satu pinggan cukup. Ya sudah, itu makan Anda. Aslu syahwat tidak ada masalah. Tapi inhimak, apa inhimak itu ya? Mendalami, Anda sampai terjatuh di dalam syahwat yang mubah. Padahal mubah loh itu, bukan perkara yang haram loh ya. Yani Anda menikmati syahwat yang mubah ini terlampau. Itu namanya apa? Itu namanya inhimak. Wali tidak akan mungkin semacam itu. Yakni wali ketika makan, ini macam mana di mejanya itu semua makanan daripada Western, China, Nusantara, semuanya ada. Wali macam ini ya. Wali itu mesti al-mu'rid anis syahwat, al-mu'rid anil inhimak fil ladzati wa syahawati al-mubahah. Dan aslu daripada karomah itu mabni ala annallaha fa'ilun mukhtar. Annallaha fa'ilun mukhtar. Ini adalah bagaimana ahli sunnah memahami pasal karomah. Kalau Anda melihat daripada falasifah, karomah menurut falasifah itu tidak kepulang kepada Allah, terpulang kepada jiwa. Wali itu sendiri, karena jiwanya para wali itu seperti jiwanya Aflak, yudabbir. Seperti jiwanya itu yudabbir tubuhnya, dia bisa yudabbir tubuh-tubuh yang perkara-perkara yang lain. So, saya tengok sini, saya said. Latad harul karomah ala yadil auliya illa idza kanatil auliya ala aqidatin sahihah. Fa'lam ya nih. Baru saya baca ini. Wa amma ghairu aqidatin sahihah fa in dhahara khariqun lil adah fa hiya yuhtamalu istidrojan. Jadi tidak boleh untuk dikatakan karomah, ada ihtimal selain itu adalah karomah. So, kita baca sikit daripada syurutul auliya. Kan wali kan? Wali itu adalah al-arif billah ta'ala wa bisifatihi hasbal imkan al-muwadib ala ta'ah al-mujtanib lil ma'asi al-mu'rid anil inhimak fil ladzati wa syahawatil mubahah. Untuk syarat menjadi wali apa saja? Satu menjadi wali. Sila. Fi syarhil irsyad lil wali wa qaulu Ibnu Dihaq fi syarhil irsyad. Sila. Dapat? Lil wali arba'atu syurut. Ahaduha an yakuna 'arifan bi usuliddin hatta yufarriqa bainal khalqi wal khaliq wa bainan nabi wal mutanabbi. Yakni yang namanya wali itu mesti memenuhi 4 syarat. Yang pertama, dia itu mesti mengetahui usuluddin, pandai dalam ilmu kalam. Tidak ada wali itu tidak tahu ilmu kalam, wali tidak tahu akidah, tidak ada itu. Tidak ada. Wali mesti tahu pasal akidah, tidak hanya akidatul awam, karena
dakik di dalam apa namanya akidahnya, agar dia bisa mengetahui siapa itu makhluk, siapa itu apa namanya khalik, apa haknya makhluk, apa haknya khalik. Dia bisa tahu mana nabi dan mana mutanabi. Kalau dia tahu, oh ini adalah nabi dan ini adalah mutanabi yang mengaku sebagai nabi, dia bisa untuk membuktikan, karena tauhid adalah ifradul haqqi anil khalq, ifradul haqqi bil ibadah. Tanpa Anda bisa membedakan mana makhluk, mana khalik, Anda tidak dikatakan wali. Musbasit pertama saja sudah mengeluarkan jutaan orang, Ayo. Ayakuna aliman bi ahkami syari'ati naklan wa fahman liyaktafiya bi nadarihi an taklidi fil ahkami syar'iyyah. Dia mesti mengetahui ahkamu syariah, mengetahui fikih. Naklan, dia bisa menukil fikih, dia hafal fikih. Wa fahman, dia faham fikih. Jadi dia tidak taklid. Maknanya wali itu mesti alim ilmu kalam dan alim apa namanya fikih. Bukan orang calang-calang, bukan hanya mondok setahun kemudian jadi wali, bukan hanya Anda apa namanya belajar majlis-majlis kemudian jadi wali. Kawan-kawan, ini wali nih, wali apa? Saya cakap wali apa? Wali murid mungkin saya cakap. Ayo. Kama iktafa an dzalika fi usul tauhid. Kama, yakni seperti tidak boleh taklid di dalam usul tauhid, di dalam fikih pun wali tidak boleh apa namanya taklid. Ayo. Falau adhaba Allah Ta'ala ulama ahli al-ardi lawajada indahu ma kana indahum wa la aqama qawaid al-islami min awwaliha ila akhiriha. Sekiranya Allah itu mencabut semua ulama dunia ini, maka orang-orang ini akan mendapatkan ilmu-ilmu ulama tersebut di wali ini. Dan semua qawaidul Islam bisa dia apa namanya? Bisa dia sebutkan semua. Hadza huwal wali yakni min syurutil wilayah al-ilm. Al-ilm. Bukan orang cuma ahli ibadah loh, ibadah muhimmah jiddan. Min syurutil wali walakin laisa hadza jami'u syurut. Mesti untuk menjadi wali itu mesti Anda mempunyai ilmu yang banyak. Di atas itu Anda ibadah. Loh, berarti orang yang ibadah itu bukan wali? Ya bukan. Orang Islam, orang baik, iya. Ahli ibadah, iya. Wali, cita lain itu. Cita lain. Kalau tidak semacam itu, nanti wali terlampau banyak. Jika terlampau banyak, tidak ada harganya itu wali itu. Ayo. Fa'innahu la yufham min qawlina waliyullah illa an-nasiru li dinillahi ta'ala. Karena tidak difahami makna waliullah kecuali an-nasir lidinillah, yang menolong agama Allah, dan tidak mungkin menolong agama Allah hanya dengan apa namanya beribadah saja. Anda mesti tukin qawaidul ilm, Anda mesti mempunyai banyak ilmu, karena menolong agama Allah dengan iqamatul syariah, dan tidak mungkin iqamatul syariah kecuali dengan apa namanya syuyu'ul ilm. Ayo. Wa dzalika mumtani'un fi haqqi man la yuhita ilman bidinillahi ta'ala wa qawaidih. Tidak mungkin menolong Allah itu kecuali orang yang bisa mengetahui seluas mungkin tentang ilmu-ilmu syariat. Ayo. Ats-tsalitsu ay yatakhallaqa bil khuluqil mahmud. Hadza huwa, yang ketiga kena at-takhalluq bi khuluqil mahmud. Setelah dia mengetahui ilmu usuluddin, ilmu syariah, akhlaknya juga mesti apa namanya? Baik. Ayo. Alladzi yadullu alaihi syar'u wal aqlu. Fa amma ma yadullu alaihi syar'u. Apa itu akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh syara' wal aql. Lalu yang keempat apa? Arabi. Alla yulazimahul khaufu abadan sa'ada. Alla yulazimahu. Allah apa? An yulazimahu. An yulazimahu. Jelas. An yulazimahul khaufu abadan sarmada. Selalu takut kepada Allah. Kenapa? Karena dari awal dia itu tahu tentang usuluddin, bahwasanya Allah itu fa'ilun mukhtar. Dia takut, jangan-jangan kewalianku ini hanya istidraj. Jangan-jangan amalku ini hanya istidraj. Nanti kalau tiba-tiba Allah minta aku syukur dengannya, aku tidak bisa untuk penuhi. Dia selalu takut. Itulah 4 syarat wali. Tanpa 4 syarat ini Anda tidak bisa untuk menjadi apa namanya wali. Kira-kira banyakkah orang yang semacam ini? Sikit. Para murid-murid itu terlampau confident guru mereka itu wali. Loh, guru mereka orang alim, iya. Guru mereka orang ahli ibadah, mungkin iya. Tapi wali, cerita lain. Antara husnudon, silahkan. Tapi Anda mengatakan, ini adalah wali, ikuti guru saya.
guru saya adalah sohib torikoh, ikuti guru saya. Ada ghalat. Kenapa? Karena untuk menjadi wali Anda mesti mempunyai 4 syarat yang tersebut. Wallahu a'lam ya. Sila. Wal karomah, kita balik lagi. Wal karamatu amrun khariqun lil 'adati yadhharu 'ala yadi 'abdin dhahiris salah multazimun bi mutaba'ati nabiyyin. Hada wa apa itu al karomah adalah perkara yang khariqun lil ada perkara yang luar biasa yang tampak di abdin dhahiris salah, ke hamba yang solahnya itu dhahir fi'lan. Orang kalau soleh, orang kalau baik itu dari mukanya sudah tampak, mukanya bomoh tampak ayuhan nas. Lebih betul apa tidak? Mukanya apa ya? Mukanya orang suka clubbing tampak. Mukanya orang penipu tampak. Mukanya orang wali juga apa namanya? Tampak. Tidak mungkin orang yang apa namanya suka ke disco, suka kasino tiba-tiba mempunyai apa namanya karomah. Karomah harus tampak ke orang yang dhahirus sholah. Maknanya kebaikannya itu nampak, sering ke masjid, sering sedekah, sering mengajar, sering ini. Kemudian tampak karomah. Makul, hada makul, masuk akal. Sholat tak pernah. Berzina terus, minum arak, suka kasino, tiba-tiba punya karomah. Anda mesti tanya-tanya, ini bukan karomah, ini mungkin ini bantuan jin enggak, mungkin bantuan setan enggak. Ayo. Multazimun bi mutaba'ati nabiyyin kullifa bi syari'atihi mashhubin bis sahihi. Dia konsisten mengikuti nabi, yang mana nabi itu apa namanya? Nabiin kullifa bi syari'atihi, yang dia itu ditaklif dengan syariatnya nabi tersebut dan dia konsisten melakukannya. Dan mesti mashubun bisohihil i'tiqad, harus akidahnya apa? Benar. Jadi tidak mungkin Mujassimah menjadi wali, tidak mungkin Syiah menjadi wali, minimal menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Ayo. Dan tidak mungkin mempunyai apa namanya? Karomah. Khotir tahu. Loh, bayangkan kalau Allah memberi karomah kepada Wahabi. Yang nak dolal berapa ya? Yang nak sesat mengikuti apa namanya? Wahabi ini. Orang Syiah diberi apa namanya? Karomah. Yang nak mengikuti Syiah berapa nanti? Khotir jiddan hada rahmatan minallah. Mereka tidak mendapat apa namanya? Karomah. Tak yang mereka Dajjal satu je oleh Allah dibuat fitnatun nas. Kenapa? Karena dia itu orang tak baik, diberi apa namanya? Perkara yang khawarikul adat. Loh, kalau sebelum Dajjal ada orang yang mirip semacam itu, maknanya orang yang bukan ahli sunnah tapi diberi apa namanya? Karomah. Saya tak tahu yang masuk neraka berapa itu. Yang masuk neraka berapa itu? Kan tertipu dengan apa? Lah, rata-rata orang kan tak tahu ilmu kan. Taunya hanya apa namanya? Karomah ini. Ayo. Wal amali soleh, harus dengan amal yang soleh. Alima biha amlam ya'lam, yakni dia tahu dia punya karomah atau tidak punya karomah. Tidak mesti wali tahu kalau dia itu punya karomah. Mungkin dia tak sadar kalau dia punya karomah. Apakah ketidaktahuan dia tentang dia karomah menjadikan dia tidak punya karomah? Kan belum tentu kan. Ayo. Wa sabaqa ma yata'allaqu bi khawariqil 'adati 'inda al-mu'jizat. Qauluhu wa man nafaha fan bidzan kalamah. Ai man nafal karamata, yakni man nafal karamah. Man nafal karamah wa qala bi'adami jawaziha kal Ustaz Abi Abdillah Al-Halimi. Barang siapa yang menafikan karomat seperti Ustaz siapa? Al-Ustaz Abi Ishaq Al-Isfirayini wa Abi Abdillah Al-Halimi. Wallahu a'lam, hadza laysa daqiqan. Ustadz Abi Ishaq bukan menafikan karomat, bukan menafikan jawazul karomat, tapi menafikan wuku karomat. Wa aro anna Al-Halimi juga sama. Saya belum pernah cek nasnya Halimi. Coba tengok beliau namanya Minhaj Lil Halimi, coba tengok di sini di situ apa pendapatnya Imam Abdullah Al-Halimi pasal apa namanya karomat. Yang saya tahu ahli sunnah rata-rata menafikan apa? Wuku, bukan menafikan apa? Imkan. Jayid. Kalau seumpamanya Abi Ishaq Al-Isfirayini wa Abi Abdillah Al-Halimi menafikan jawaz, apakah keluar daripada ahli sunnah? Saya tak kira, karena jawaz au adami jawazil karomah bukan daripada aslun asil min usuli ahli sunnah. Ini pendapat saya pribadi. Mungkin saya benar, mungkin saya salah. Tapi wallahu a'lam, saya tengok
kalau ada ulama ahli sunnah menafikan, oh karomah itu mustahilah, saya tak kira dia akan keluar daripada ahli sunnah. Semua sifat 20, semua sifat Nabi dia cakap oke semua, bas ilal karomah ini. Dan dia sebutkan dalilnya sama dengan dalilnya Mu'tazilah, tidak menjadikan dia keluar daripada ahli sunnah. Bas nakul annahu min ahli sunnah, tapi tafarroda dengan masalah istihalatil karomah. Bas ulah tarwala akol ya nih. Kenapa semacam itu? Kenapa kok banyak daripada selain ahli sunnah menafikan karomah? Kejap lagi tengok. Ayo. Itrahanna kalamahu wa la tu'awil alaihi. Itrahanna kalama, yakni buanglah perkataannya, jangan engkau bersandar kepada perkataan mereka. Fa innal ladzi fil Qur'anil azim thulathiyun. Qala Allah Ta'ala fambit ilaihim. Wa tamassaka man nafal karamata bi annahu law dhaharatil khawariq min al awliya la tabasa an-nabiyyu bi ghairihi. Lianna al-khariqa innahu huwa al-mu'jizah. Wa tamassaka man nafal karamata, hadha huwa orang yang kelompok yang menafikan karomah. Apa dalil mereka? Bi annahu law dhaharatil khawariq minal auliya lal tabasan nabi bi ghairihi. Kalau aulia itu juga mempunyai karomah, maka tidak akan ada bisa yang membedakan mana nabi mana wali. Ayo. Yang kedua dalilnya. Ayo. Apa jawabannya kalau Anda suruh jawab, Ustaz Fauzul? Kalau wali punya karomah, nanti kita tidak bisa membedakan mana nabi mana wali. Apakah dengan karomah kita tidak kalau wali punya karomah kita tidak bisa membedakan mana nabi mana wali? Tetap bisa. Apa bedanya? Wali tidak mengklaim dirinya itu nabi, tidak mengklaim dirinya itu punya wahyu. Berbeda dengan nabi. Nabi mengklaim dirinya didatangi oleh Jibril, mempunyai wahyu. Karena tidak akan tersilap mana nabi mana wali. Yang kedua, Ustaz Fauzul, bi annaha law dhaharat ala aydihim lakathurat bi kathratihim wa kharajat an kauniha khariqatan lil 'adah wal fardu annaha kadzalik. Kalau seumpamanya karomah itu tampak kepada wali, dan wali itu banyak sekali, ribuan, bahkan puluhan ribu, sekarang ratusan ribu, maknanya akan banyak sekali khariqul adah, akan banyak sekali membelah lautan, membelah sungai, menghidupkan orang mati, banyak sekali. Akhirnya perkara-perkara yang khariqul adah karena sering terjadi menjadi adah. Kalau menjadi adah, mukjizat tidak bisa dijadikan untuk dalil sidqun nubuwah. Wa annaha laysat kadzalik, dijawab di sini, sering tampaknya khawariqul adat tidak menjadikan khawariqul adat ini adat, tapi istimral kharqil adah. Seringnya kharqil adah saja tidak menjadikan istimrar ini adat. Dalil yang kedua yang kedua ya. Dalil yang ketiga, tengok. Wa kadzalika law anna khawariqal adat law dhaharat li ghairi gharati tasdik lan sadda babu itsbatin nubuwah bil mu'jizat li jawazi an yakuna ma yadhharu minan nabi lil anbiya fi dhuhuri khawariqil adat bi adimi qadril anbiya minan nabi li gharadin akhar ghairu tasdik ghairu tasdik. Dibilang kalau seumpamanya karomah ini nampak atau khawariqul adat yang nampak ke wali, itu kan maksudnya bukan untuk itsbatun nubuwah, tampak saja ke wali sebagai tanda bahwasanya dia itu wali. Loh, kalau khawariqul adat yang tampak maksudnya mungkin bukan tasdik, nanti akhirnya kita tidak bisa untuk membuktikan kenabian melewati mukjizat, karena mungkin mukjizat itu yang perkara khariqul adah itu tidak menunjukkan dia itu adalah nabi, tapi menunjukkan dia itu adalah wali. Wadah ya? Bagaimana menjawabnya? Beza. Wali itu dia dikatakan wali karena tidak mengklaim nabi. Kalau dia mengklaim nabi, tidak akan tampak khawariqul adat, confirm itu. Karena ada tasdikul kadzib di situ.
Nabi selain tampak khawarikul adat, berbarengan dengan apa namanya? Dakwan nubuwah. Lah di situ apa namanya? Karena ada dakwan nubuwah ini, yang mana khawarikul adah muqarinatun li dakwan nubuwah, akhirnya bisa digunakan untuk apa namanya? Itsbatun nubuwah. Ala anna musyarakatal auliya lil anbiya fi dhuhuri khawarikil adat apa namanya? Qadrul anbiya yangkus takzim qadrul anbiya wa waqihim fin nufus. Dibilang kalau seumpamanya wali itu bisa mengeluarkan karomat sama seperti para anbiya, akan menjadikan derajat anbiya itu tak hebat-hebat sangat. Kenapa? Nabi Musa hebat kan? Bisa membelah lautan. Wali Fauzul bisa tuh membelah lautan. Apa hebatnya apa namanya? Hebatnya Nabi Musa apa ketika itu? Kalau cuma membelah lautan. Akhirnya kata-kata Nabi itu di hati itu tidak terlampau apa namanya? Tidak terlampau agung. Kenapa? Karena apa yang dibuat oleh Nabi bisa dibuat oleh wali. Dijawab bahwasanya oh beda. Anda salah. Kalau wali bisa berbuat sama seperti Nabi, Nabi akan menjadi lebih agung. Kenapa? Karena wali bisa semacam itu karena mengikuti Nabi. Jadi wali bisa berbuat semacam itu karena barokahnya Nabi. Alaisa hadza yu'adzim qadral anbiya fi nufusin nas. Ayo. Hadza huwa ba'dul ijabat yani. Wa su'ila ba'duhum, akhir itu wa su'ila ba'duhum bi ayyi syai'in kathuratil karamatu fi zamanil mutaakhir ani zamanil mutaqaddim. Fi'lan ya. Zaman dahulu itu karomah itu sikit. Zaman sekarang ini Masya Allah karomah itu banyak sangat. Ayo. Fajaba bi anna dzalika li dhafi i'tiqadil mutaakhirin. Kenapa? Karena banyaknya karomah itu karena lemahnya keyakinan mutaakhirin. Maka diperlukan karomah itu untuk melunakkan hati-hati mereka. Berbeda dengan mutaqaddimin, iman mereka sudah kuat, tidak perlu apa? Karomah walaupun karomi. Tidak perlu. Kemudian ada sebuah faedah disebutkan dalam Hidayatul Murid bahwasanya aulia itu mahfudun, bukan maksumun. Apa itu makna hifid lil aulia? Yakni annahum kullama adnabu waffaqahumullahu litaubah. Maknanya mereka itu setiap berdosa, Allah akan memberi taufik mereka untuk apa namanya? Bertaubat. Bukan mereka itu maksum. Maka selama mereka itu mahfud, fala yamtani'u wuqu'u dzambi minhum walidzalika la ya'manuna makrallah subhanahu wa ta'ala. Maka selama mereka itu mahfud, tidak maksum, tidak mustahil mereka terkena dosa. Karena itu mereka dawamul khauf. Mereka takut, wali itu hanya di awal-awal. Mereka juga bisa su'ul khotimah. Akan itu kan dawamul khauf. Mungkin nanti aku akan menjadi apa namanya jahat. Nanti Allah meminta aku untuk syukur dan aku tidak mampu untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira cukup sampai di sini masalah apa namanya karomatul auliya, dan ini yang apa namanya? Ini yang menurut saya cukup untuk level ini pasal karomatil auliya. Bila-bila nanti kita mungkin beberapa apa namanya baca beberapa karomat, baca beberapa faqarat daripada kitabnya Qadhi Baqillani, dan kita praktikal beberapa karomah. Nah, nunabhat nanti mungkin di level selanjutnya kita tengok beberapa kitab karomat, beberapa sampel karomat yang disebutkan di dalam beberapa kitab. Wanaro, hal apakah memang benar ini adalah apa namanya karomah? Karena banyak orang-orang itu terlampau husnudzon kepada guru-guru mereka. Wallahu a'lam ya. Jidan. Wa indana, sila. Wa indana anna du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Wa'dan yusma'u. Dan indana ay inda ahli sunnah wal jamaah anna du'a, bahwasanya doa ini yanfa', maknanya berguna. Maknanya antara doa dan ijabah ada semacam talazum, adiyah syar'iyah. Bahwasanya setiap Anda berdoa pasti akan apa namanya berguna. Anda doa pasti akan doa itu diijabahi. Walaupun doa itu dari orang kafir, tak kisah. Selama dia itu doa, tak kisah dia itu dari orang muslim atau daripada orang kafir.
kalau orang kafir berdoa pun pasti akan apa namanya? Pasti akan diijabai dalam beberapa case ya. Dalam beberapa case. Kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u, semacam yakni doa yanfa itu Anda tahu dari mana? Karena sudah ada janji daripada Al-Qur'an apa? Ud'uni astajib lakum, yakni panggillah aku, berdoalah kepadaku, aku pasti akan apa namanya? Mengijabai kalian. Ayo, sila. Wa indana anna du'a yanfa'u wa indana ma'asyira ahli sunnah anna du'a alladhi wa talabu ala sabili tadarru' wa kila raf'ul hajati ila rafi'id darajat yanfa'ul ahya'a wal amwat in da'auta lahum, yakni doa itu akan berguna indana ma'asyir ahli sunnah. Doa itu berguna untuk yang masih hidup atau yang sudah mati kalau kamu mendoakan mereka, dan wayadurruhum, dan berbahaya untuk mereka kalau engkau mendoakan mereka dengan perkara yang tidak baik. Saya mendoakan Anta semoga ada accident kah, berbahaya itu, berbahaya. Ayo, wayadurruhum in da'auta alaihim wa in sadara min kafirin ala rajih. Wa in, walaupun itu doa itu daripada orang yang kafir ala rajih. Kenapa? Karena wallahu alam saya kira antara doa dan ijabah itu ada talazumun adi syar'i. Tidak mesti apa namanya? Tidak mesti daripada orang muslim. Maknanya Anda makan kenyang, ya sama Anda doa diijabah, sama seperti itu. Dan Syekh Bilal pun juga yusyir ila hadza, yani yang durhaka kepada orang tuanya, anaknya akan durhaka. Ini adalah adatun khafiyah la ya'lamuha illal anbiya. Dan kemudian anbiya mengkabarkan kepada kita bahasanya Allah ja'ala baina hadainil fi'lain talazuman adiyan. Ayo. Wa li hadits Anas radhiyallahu anhu da'watul madlumi mustajabatun walau kafiran. Jadi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikatakan dakwatul madlum mustajabatun walau kafir. Dakwahnya orang yang madlum itu mustajabah walaupun dia itu apa? Kafir. Wa amma qauluhu ta'ala wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maknanya tidak diijabai doanya orang kafir bi khusus takhfifi adabihim finnar fi jahannam. Jelas itu. Ya Allah, ringankanlah apa namanya adabku. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ayo. Sila. Warawal hakim wa sahahahu mafidai. Wa amma indal mu'tazilah fadu'a la yanfa. Adapun menurut Mu'tazilah, doa itu tidak berguna. La untuk ahya wala untuk apa namanya? Untuk mayit. Wala yakfuruna bidzalik. Dan mereka tidak kafir dengan mengatakan bahwasanya doa itu tidak bermanfaat. Padahal dalam Al-Qur'an ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa? Li'annahum lam yukadzibul Qur'ana. Karena Mu'tazilah tidak mendustakan Al-Qur'an. Karena mereka mentakwilkan ayat-ayat itu dengan makna yang lain. Kaqaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum bal awwalud du'a bil ibadah wal ijabah bisawab. Makul apa tidak? Mungkin apa tidak? Mungkin, tidak ada masalah itu. Mereka salah, iya. Kafir, tidak. Ayo. Syurutu wa'lam anna lidu'a hadha wa hadha fi ghayatil ahamiyah. Bahwasanya doa itu juga mempunyai adab dan doa juga mempunyai apa namanya? Syurut. Apa syurutu doa wa adabu? Awalan famin syurutihi aklul halal. Aklul halal, makan yang halal. Jangan makan haram, makan riba, kemudian doa sampai Anda punya lidah lompat pun juga tidak akan diijabahi doa Anda. Wa an yad'u wa huwa muqinun ijabah. Husnudon sama Allah. Kalau doa yakin akan diijabahi, jangan suudon. Ana inda dhanni abdi bi. Ayo. Wa alla yakuna qalbuhu ghafilan. Khusyuk. Kalau berdoa itu khusyuk, jangan berdoa pikir Blackpink, BTS, tidak akan diijabahi. Wa alla yad'a bima fihi ithmun aw qati'atu rahim aw idha'atu huquqil muslimin. Berdoa perkara-perkara yang halal, jangan berdoa perkara-perkara yang haram. Tidak boleh. Di antaranya adalah ada qati'atu rahim, mutus persaudaraan, menghilangkan hak-haknya orang muslim, dan jangan berdoa dengan perkara yang mustahil.
la aklan wala syar'an wala adatan, tidak boleh. Ya Allah, aku nak kaya tanpa bekerja, haram. Ya Allah, aku nak pandai tanpa belajar, haram. Ya Allah, aku nak tak wajib sholat, haram. Ya Allah, aku nak bisa untuk jamak bainadiden, haram. Tidak boleh semacam itu. Kena doa-doa dengan perkara yang baik, dengan perkara yang mungkin aklan, wa mungkin adatan, dan mungkin syar'an. Li'anna du'a bihi yushbihu tahakkuma alal kudrah al-qadiyah bidawamiha wa dzalika isa'atu adabin 'alallahi ta'ala. Yani karena doa dengan mustahil ada itu kayak semacam Anda itu mengendalikan kudrah Allah. Oh, sudah kudrah Allah membuat perkara-perkara ini mungkin adatan, mustamir, adatun kauniyah. Yang bisa merubahnya hanya Allah, dan Anda meminta Allah untuk merubahnya. Macam apa ya? Anda mengendalikan kudrah Allah. Anda mengira diri Anda itu adalah apa namanya? Wali. Karena la yakhruq hadza illa liwadin, ini wali. Alaysa fihi nau'un min takabbur. Aywa. Wa min adabihi ayataharral awqatil fadilah ka ayadua fil sujudi. Dan daripada adab-adabnya doa itu cari waktu-waktu yang elok, ketika sujud, ketika adzan, iqamah, wudhu dulu, sholat dulu, menghadap kiblat, mengangkat apa namanya tangan ke langit. Maknanya itu ada di langit, bukan karena langit adalah kiblatut doa, seperti Anda Ka'bah kiblatut sholat, langit kiblatut doa. Wa taqdimu taubat dulu, mengakui dosa, ikhlas. Nak berdoa, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, dan doanya diakhiri dengan sholawat juga, di tengah-tengahnya juga apa namanya sholawat. Wa'lam annal ijabata akhir. Wa'lam annal ijabata tatanawwa fataratan yaqa'ul matlubu bi'ainih 'ala al-fawr wa taratan. Ijabah itu bermacam-macam, kadangkala langsung diijabahi. Anda minta uang 10.000 ringgit, langsung diberi 10.000 ringgit. Kadangkala ya kok walakin yata'akharu li hikmatin, kadangkala terjadi cuma apa namanya dikabulkan tapi agak-agak lama. Ayo. Wa taratan taqul ijabatu bi ghairil matlub haitsu la yakunu fil matlubi maslahatun najizah wa fi dzalikal ghair maslahatun. Kadangkala diijabahi tapi dengan perkara yang lain. Kenapa? Kan di perkara yang lain itu manfaatnya langsung ada cash. Tapi kalau diijabahi apa yang Anda minta, manfaatnya masih lama. Allah beri yang lebih baik. Au yakuna fil matlub maslahatun wa fi dzalikal ghair aslah minha. Sama-sama maslahatnya, tapi yang ghair lebih maslahat daripada yang Anda minta. Ala annal ijabata muqayyadatun bil masyiah. Juga ijabah itu muqayyadatun bil masyiah. Kalau Allah nak, bukan maknanya Anda doa mesti diijabahi. Kenapa? Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Kalau Allah menginginkan. Kalau Allah tidak menginginkan diijabahi, tidak akan diijabahi. Kenapa? La yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam. Yakfi, ada beberapa hadis bila katakan la yarudul qadha illa du'a. Tidak ada yang menolak, yang tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali apa namanya? Doa. Makna qadha di sini adalah yang dianggap sebagai qadha oleh orang. Contohnya ada orang itu ahli maksiat, kemudian dia berdoa, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oh, ini sebab doanya. Karena ketika dia ahli maksiat, orang kira dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian doa itu mengubah su'ul khotimahnya itu menjadi apa namanya husnul khotimah. Maknanya su'ul khotimah itu bukan qadha ilmullah, karena qadha itu kan yarji ila ilmillah kan, wa ilmullah tidak akan berubah. Terus makna qadha ini apa? Qadha adalah ma yadunnuhun nas annahu qadha'un lahu. Kemudian annad du'a wasilatur rahim yazidu fil umur. Ziyadatul umur, tawil umur, panjang umur itu bukan umurnya lebih panjang, akan tetapi baqa'ud dzikir. Umurnya tetap, tapi dia akan terus diingat lama setelah dia apa namanya meninggal. Yakni setiap hadis-hadis yang zahirnya itu menjadikan ilmu Allah jahil, labut apa namanya ditakwil. Wallahu a'lam. Naktafi ila hadzal qadar. Saya penat sangat dari ini. Insyaallah naltaqi di minggu yang akan datang.
Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.